Nah, kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu tentang apa yang harus kita perhatikan, gitu ya, yang menjadi perhatian kita. Nah, ketika kita mengalami masalah tulang, nyeri pada tulang, nyeri pada sendi, gitu ya, masalah postur yang tidak baik, gitu ya, lalu masalah tulang belakang dan lain sebagainya, gitu ya, nyeri-nyeri yang muncul pada misalnya tulang jari-jari atau tulang kaki. Nah, maka yang perlu kita perhatikan adalah pertama-tama kita perlu untuk melakukan diet alkali, yaitu ya menutrisi tubuh kita dengan makanan yang bersifat basa atau alkali seperti sayuran dan buah-buahan, dan meminum air yang alkali, air lemon, air kelapa gitu ya. Lalu itu ya akan menyehatkan tubuh kita gitu ya, karena mungkin badan kita sudah terlalu asam, asidosis gitu ya, karena gaya makan kita, lalu makanan-makanan yang kita konsumsi itu semuanya menyebabkan asam, maka darah kita pun menjadi asam, sehingga yang mendominasi tubuh kita itu asam, harusnya basa. Nah, ketika udah asam yang mendominasi, maka kita perlu melakukan diet alkali ya. Makanan kita itu ya harus kaya dengan alkali, penuh dengan nutrisi, yaitu buah-buahan apapun jenisnya dan juga air yang bersifat alkali. Nah, jadi berarti kita yang bersifat asam itu udah mulai stop gitu ya, misalnya larutan gula walaupun dia manis tapi nanti dalam tubuh itu diproses sebagai asam gitu. Kopi, nah untuk pecinta kopi, saya dulu coffee lover, tapi ketika saya menjadi frutarian, hasrat untuk minum kopi itu pun berkurang, nggak nyari, dulu nyari ya, kalau sehari belum minum kopi kayak ada yang kurang gitu, kadang bisa kalau lagi error bisa 2 gelas sehari, dan itu kopi biji nggak pakai gula, baru itu cukup kental gitu ya. Nah, itu ternyata toksik sekali bagi sel saya, bagi tulang saya, makanya ya nggak heran saya mengalami masalah pertulangan, apalagi dulu sudah konsumsi obat steroid 6 bulan nonstop, dexamethasone gitu ya. Ketika saya baru pertama kali merantau di Jakarta, saya takut sakit saya muncul kembali. Ketika muncul kan saya takut menyusahkan saudara ya, karena saya tinggal sama saudara saat itu. Saya minum tuh dexamethasone 3 kali sehari 6 bulan nonstop. Bagaimana itu toksik banget itu badan saya, dan pantesan saya itu merasa ya nyeri gitu ya, karena saya memasukkan steroid yang sintetis ke badan saya gitu, nyeri di tulang gitu. Makanya ya permasalahan tulang saya alami gitu ya, lutut saya sakit, kaku gitu, nggak bisa dilipat, nggak bisa ditekuk, nggak bisa diajak jalan jauh gitu, akan nyeri sekali. Tapi sekarang ya ketika saya menjadi frutarian itu pelan-pelan terkoreksi gitu, satu persatu. Dan ketika saya tadinya coffee lover, saya nggak nyari kopi gitu, karena kan ternyata saya ngerti kenapa saya setelah makan, misalnya makan siang itu kan karbohidrat tinggi ya, saya ngantuk. Nah, saya nyari kopi gitu kan, karena saya perlu kerja, perlu belajar, aktivitas, supaya nggak ngantuk ya saya nyari kopi gitu. Tapi ketika saya makan buah, saya nggak ngantuk gitu, jadi nggak nyari kopi, saya benar-benar segar dan sangat produktif gitu, dan sangat sangat jelas di dalam berpikir gitu ya. Dan masalah simptom saya, masalah tulangnya, walaupun tidak langsung cepat gitu ya, mungkin ya perlu bulanan atau apa, tapi setiap hari ada progres gitu. Pertulangan saya gitu ya, tadinya ada bengkak kayak bukit di bagian lutut saya, itu di bawah lutut saya tuh kayak ada bukit, itu kan berarti kan pembekakan. Nah, sekarang bukitnya itu nggak langsung hilang tapi sudah mulai berkurang dan hampir rata gitu kan. Kalau yang sehat kan rata, nggak ada bukit ya bagian lututnya itu, di bawahnya itu. Nah, tapi ya sekarang udah mulai dan nyaris rata. Itu kenapa? Karena ya badan saya makin sehat karena di alkali gitu kan, yang asam-asam tadi itu lama-lama direduce, dikurangin sampai akhirnya benar-benar
sehat. Nah itu. Nah kalau kita tidak melakukan ini, badan kita menjadi asidosis, maka akan menyebabkan osteoklas dalam jumlah yang masif. Padahal osteoklas itu penting tadi ya, yang seperti kita pelajari, sel yang memakan tulang yang sudah mati gitu, yang sudah rusak untuk menyediakan space. Tapi kalau dia terlalu asidosis, maka ya tulang itu banyak yang mati gitu. Akhirnya terlalu banyak yang kosong ruangnya gitu. Sedangkan untuk memproduksi sel sama memproduksi tulang itu terlalu lambat gitu. Makanya nanti jadi osteoporosis gitu. Karena ya osteoklasnya lebih tinggi gitu, tidak dalam level yang rendah atau yang normal, tapi lebih kayak agresif gitu. Jadi banyak ruang yang kosong karena banyak sel-sel tulang itu dimakan, padahal pembentukan tulangnya itu belum maksimal gitu. Osteoblast belum menjadi osteosit tapi ruang udah banyak kosong gitu. Jadi ya jadi osteoporosis. Tapi ya kita tahu ya ketika kita mengalkali ya asidosis tadi berlahan akan berkurang gitu. Jadi osteoklas tadi tidak terlalu agresif. Ya normal lah gitu ya. Seperti seharusnya normal gitu, natural. Nah, kalau misalnya asidosis terjadi itu kalsium itu jadi keras gitu. Misalnya kalsiumnya luruh dari tulang dan ternyata ada di darah gitu kan, banyak di darah. Karena ya ketika kita kurang kalsium, pembentukan kalsiumnya tidak banyak terjadi gitu ya, sistem tubuh kita rusak apa segala macam. Nah, kalsium itu kan rontok dari tulang, luruh dan ada di pembuluh darah untuk diperlukan oleh organ-organ lain gitu. Nah, tapi ketika asidosis itu berlangsung dengan cukup cukup lama gitu ya, toxic habit kita masih terus kita lakukan. Nah, nanti yang kalsium-kalsium tadi yang ada di dalam darah itu nanti bisa kayak membentuk penggumpalan, mengeras. Maka nanti ada kayak batu ginjal, batu urin apa segala macam. Kenapa? Itu adalah kalsium yang mengeras gitu kan, menggumpal. Nah itu kan perlu di alkali supaya luruh batu itu tadi, dan dia ya kalsium tadi menjadi hancur lalu kembali kepada tulang, kembali kepada tempatnya gitu. Ketika kalsium kita berkurang ya itu kalsium itu diambil, kan tulang itu pabrik kalsium ya kan, untuk mensupport organ-organ lain. Nah tapi ketika kita melakukan alkali, nah tulang yang udah kalsium yang menggumpal tadi menjadi batu lah, batu empedu lah, atau batu ginjal lah gitu ya, itu akan pecah, luruh, larut, lalu kembali ke posisinya, ke tempat asalnya yaitu tulang. Nah jadi akhirnya ya darah itu alkali, jernih gitu ya, nggak ada tulang di situ gitu, karena tulangnya kalsiumnya ada di, nggak ada tulang, nggak ada kalsium di dalam darah. Nah adanya di mana? Ada di tulang, kembali ke rumahnya, kembali ke tempatnya. Nah, seperti itu ya ketika kita melakukan alkali. Nah regulasi kalsium itu penting ya, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Jadi untuk anak-anak khususnya yang lagi masa pertumbuhan, nah itu perlu diperhatikan regulasi kalsium supaya dia bertumbuh dengan baik gitu. Saya nggak bisa membayangkan jika dari bayi atau dari kanak-kanak saja pola hidupnya itu, dietnya itu adalah diet alkali gitu. Betapa sehatnya anak itu, betapa cerdasnya ada anak itu, dan betapa kuatnya anak itu secara mental, emosional. Kenapa? Karena ya habitnya itu udah sangat sehat sekali gitu ya. Nah lalu ya ketika ada terjadi masalah-masalah tulang karena bentur atau trauma itu gampang diobatin gitu, gampang diselesaikan gitu melalui makanan-makanan yang tadi. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi apapun penyakit kita di dalam masalah pertulangan itu sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, ketika tahu logikanya, itu bisa kita atasi dengan baik, sehingga ya kita tidak perlu melakukan yang namanya amputasi, yang namanya operasi yang tidak perlu gitu. Itu tidak tidak perlu kita lakukan gitu. Ketika kita tahu bagaimana tulang itu bekerja dan sistem apa yang bekerja dan hukum apa yang mengikat, yang logika apa yang mengikat di dalam tubuh kita, kita tahu, maka ya semua sistem yang apapun yang lagi down, bukan hanya sistem pertulangan tapi sistem lain, itu bisa diselesaikan ketika kita tahu hukumnya, yaitu tinggal mengalkali tubuh kita. Permasalahan terjadi karena asidosis.
karena tubuh kita sudah terlalu asam. Nah, perlu dibalans ketika asam lagi naik, perlu dibalans. Kasih yang alkali, supaya asamnya turun. Nah, ketika alkali yang mendominasi, ya tubuh sehat, sistem sehat, simptom-simptom tidak ada. Karena di dalam sel yang sehat tidak ada penyakit. Di dalam jaringan yang sehat tidak ada penyakit. Dan disinilah kita belajar yang benar dan harap ilmu ini menjadi pengetahuan yang firm di dalam kita, sehingga apapun teori-teori yang berseliweran itu kita bisa langsung anulir gitu, kita nggak terima gitu, karena ya kita udah mendengar teori yang benar gitu. Dan ini silakan dipraktekkan sama tubuhnya sendiri gitu, dan silakan mengamatinya dan silakan mengalaminya gitu, bahwa ilmu ini sangat sederhana gitu, dan itu bisa dilakukan oleh diri kita dan kita bisa melakukannya untuk orang lain gitu. Hanya tinggal kita masalah mau apa tidak melepas kebiasaan-kebiasaan toksik tadi yang sebenarnya merugikan sel kita, merugikan jaringan kita, merugikan organ kita, dan merugikan diri kita. Letaknya di kita, mau apa tidak. Kita udah tahu ilmunya, tapi mau apa tidak. Gitu. Karena untuk menjadi sehat itu sederhana. Dan ketika kita bisa melakukan hidup sehat ini, banyak hal itu kita bisa save energi kita, uang kita, tabungan kita bisa pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Waktu kita, kesempatan melakukan pelayanan, berproduktif lebih baik, banyak. Ya, sekian untuk sistem pertulangan. Harap bisa menjadi pembelajaran dan menjadi berkat. Dan jangan lupa untuk mengikuti materi-materi yang menarik tentang apapun di dalam Fruits Miracle Class ini. Baru bagi yang pertama kali ikut kelas ini, ya welcome. Kita ada di kapal yang sama, di track yang benar. Silakan mengikuti materi-materi lain, bisa di search, bisa dilihat, bisa diintip. Itu kalau misalnya ada masalah di mana, coba ikutin pelajaran itu, dengarkan, lalu terapkan ilmunya pada diri kita sendiri. Selamat belajar, selamat menginspirasi, dan selamat menjadi manusia yang lebih sehat dari sekarang. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Bye.